Ya, silakan Pak Anwar Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian, Bapak Pimpinan dan seluruh sahabat Komisi 2 yang saya banggakan, Bapak Menteri, Pak Wakil Menteri dan seluruh jajaran Eselon 2 dan jajarannya. Pada kesempatan yang baik ini, Pak Dirjen semuanya, saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi kemajuan kemitraan dari Kementerian ATR BPN dan Komisi 2. Sekalipun saya baru, tapi saya lihat apa yang sudah disajikan ini, saya kira ini langkah maju yang perlu kita dukung dan kita teruskan ke depan setiap kita melakukan rapat kerja di tempat ini. Di dalam paparan ini Pak Menteri, memang waktu itu saya tidak hadir sehingga tidak ada persoalan yang perlu saya buka di sini. Saya ingin pada kesempatan ini memberi pekerjaan rumah yang baru lagi buat Pak Menteri dan seluruh jajaran terkait dengan persoalan agraria yang ada di Sulawesi Tengah, Pak Menteri. Kita dengar bersama bahwa akhir-akhir ini Sulawesi Tengah itu menjadi salah satu sorotan karena banyaknya kasus-kasus pertanahan yang muncul di sana sehingga berimbas pada gangguan ketentraman dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat kita. Termasuk misalnya kasus terakhir kemarin, kasus penembakan warga yang di Kabupaten Parigi Mutong itu juga bermula dari persoalan sengketa lahan sebetulnya. Kemudian juga beberapa kepala desa termasuk mantan bupati yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah itu mendekam di tahanan kepolisian, itu juga persoalan tanah, termasuk beberapa warga yang ditahan karena sengketa antara masyarakat dengan pemilik HGU atau perkebunan yang ada di Sulawesi Tengah. Maka oleh karena itu pada kesempatan ini saya hanya ingin menitipkan lagi pekerjaan baru, mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti secara bersama-sama. Yang pertama, saya ingin lagi mengulangi kembali persoalan yang pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu pada rapat ini Pak Menteri. Bahkan pernyataan itu luar biasa ya, mendapat respon di media sosial, termasuk beberapa tokoh-tokoh nasional yang ikut komentar di dalam sehubungan dengan pertanyaan saya berkaitan dengan masalah tumpang tindih HGU dengan lahan transmigrasi yang ada di Kabupaten Morowali. Mudah-mudahan nanti Pak Dirjen pada kesempatan ke depan ini mungkin kita agendakan Pak Menteri untuk bisa kita langsung ke lapangan sehingga persoalan ini bisa cepat selesai. Saya sudah bertemu dengan Pak Bupati, juga bertemu dengan Kepala Kantor Pertanahan di sana. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sana nanti, mungkin saya saja dengan Pak Dirjen, itu bisa kita selesaikan sehingga satu persoalan bisa selesai Pak Menteri. Yang kedua, itu masalah yang saya sebutkan tadi sampai masyarakat ditahan di kantor kepolisian hanya karena mereka memprotes lahan mereka yang masuk dalam HGU PT Astra yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Nah ini saya sangat berharap juga menjadi atensi khusus sehingga penyelesaiannya bisa walaupun belum tuntas tapi ada progres yang bisa dilihat oleh masyarakat kita. Kemudian juga Pak Menteri ada masalah tumpang tindih lahan masyarakat yang ada di Kabupaten Morowali Utara dengan PTP 14, itu satu desa masuk di dalam HGU. Ini sudah dilakukan proses sampai di Mahkamah Agung dan memenangkan masyarakat.
Tapi sampai hari ini masyarakat belum bisa mengambil haknya tersebut. Mungkin ini juga apakah masih ada kaitannya dengan Kementerian ATR BPN, mungkin nanti bisa melalui Pak Dijen bisa menyampaikan ke Pak Kanwil dan Kepala Kantor Pertanahan yang ada di sana. Kemudian juga beberapa persoalan yang ada di Kabupaten Banggai juga, tumpang tindih lahan, sampai ada salah satu ibu-ibu yang sampai hari ini juga masih mendekam di dalam penjara gara-gara dianggap menyerobot HGU salah satu perusahaan. Dan masih banyak lagi. Mungkin saya sangat berharap Pak Menteri mungkin bisa sekali-sekali diagendakan dalam rapat kerja di tingkat Kanwil, mungkin kita bisa ada diskusi Pak. Kami juga bisa dihadirkan di tingkat provinsi saja Pak, tidak usah di sini. Mungkin di tingkat provinsi kita diskusi bersama-sama, sehingga kami ini yang selalu menyampaikan bahwa kami ini mitranya Kementerian ATR BPN. Kami akan bersama-sama membantu ATR BPN kalau itu menjadi kewenangannya untuk menyelesaikan persoalan ini. Kita tidak ingin kemitraan kita ini tentunya kami seperti bahasa orang bahwa anggota DPR ini memang kerjanya cuma cari-cari persoalan. Sebenarnya kami tidak berharap begitu Pak. Kami sangat berharap dengan proses kemitraan kita ini antara kami sebagai wakil rakyat dan BPN bisa mencari solusi dari setiap persoalan-persoalan, sehingga semakin hari semakin kurang persoalan kita. Kami juga tentu sangat berterima kasih kinerja yang sudah dilakukan oleh Kementerian ATR BPN, khususnya kami di Sulawesi Tengah. Program PTSL itu cukup berhasil menurut kami. Saya sering berhubungan ya dengan teman-teman kepala kantor pertanahan yang ada di sana. Pak Menteri, terima kasih. Dan kalau saya tidak ada hambatan yang lain Pak Menteri. Hambatannya mungkin kurang satu saja, kurang banyak. Kalau bisa diperbanyak Pak, itu luar biasa buat masyarakat kita. Yang keempat, saya ingin memberi support kepada ATR BPN. Di Sulawesi Tengah itu adalah salah satu daerah yang potensi sumber daya alamnya sangat besar, terutama kandungan mineral yang ada di dalamnya. Saya kemarin alhamdulillah sempat ya menyelesaikan salah satu persoalan kemarin, akibat ada salah satu pemilik izin usaha pertambangan itu tidak mengakui sertifikat yang dikeluarkan oleh ATR BPN. Dan saya Pak Menteri, saya yang berdiri di depan itu, saya sampaikan ini negara dan saya ini mitranya Kementerian ATR BPN. Saya juga dulu bupati yang mengeluarkan Anda izin itu. Dan izin itu disampaikan bahwa sepanjang hak-hak keperdataan di atas izin usaha itu ada, maka wajib hukumnya pemilik izin usaha untuk menghormati hak keperdataan itu. Sampai beberapa kepala desa diproses Pak, karena dianggap mereka memiliki sertifikat yang tidak jelas dan sebagainya. Saya bilang tidak, ini sertifikatnya negara ya. Jadi ini saya ingin mensupport kepada Pak Menteri supaya ini juga perlu kita gaungkan, supaya semua penegak hukum ini paham ya, supaya pemilik IUP itu juga paham bahwa sertifikat itu sesungguhnya itulah yang lebih tinggi daripada IUP. Saya biasa bilang Pak Menteri, kalau kita mau menang-menangannya Pak Menteri, saya biasa bilang, oke silakan Anda ambil nikel yang ada di bawah tanah, tapi jangan pernah sentuh yang ada di atas tanah, karena itu milik saya, pemilik sertifikat. Oke, saya bilang, tidak ada masalah, silakan Anda ambil dari bawah tanah, tapi jangan pernah mengganggu yang di atasnya. Tidak ada masalah, kita jalan sama-sama. Tapi kan tidak mungkin. Nah, alhamdulillah kemarin itu bisa diselesaikan, karena saya mulai menyampaikan kepada kepala kantor pertanahan, Pak, jangan mundur Pak. Ini sertifikat ini dikeluarkan, waktu itu Pak Menteri dikeluarkan masih HPL. Kemudian Kementerian
lingkungan Kementerian Kehutanan dalam waktu yang tidak lama juga merupakan melakukan perubahan status dari HL menjadi kawasan hutan. Sehingga mereka menuntut bahwa ini BPN tidak benar mengeluarkan sertifikat di atas kawasan hutan. Padahal sertifikatnya yang duluan Pak daripada kawasan hutan. Jadi ini supporting aja saya Pak kepada kementerian supaya ini lebih dikuatkan lagi kepada teman-teman kita di Kanwil, Kepala Kantor Pertamahan, supaya mereka kalau ada kasus begini jangan cepat menyerah. Mereka harus keras bersuara karena ini atas nama negara. Sehingga masyarakat kita pemilik itu bisa terlindungi. Dan itu banyak kasusnya di Morowali Pak. Ya, karena dengan maraknya pertambangan, ini juga sertifikat dulu ada prona dan sebagainya yang dimiliki oleh masyarakat, sekalipun masyarakat memang belum mengolah pada saat itu. Nah, ini kira-kira saja beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak Menteri. Terima kasih, selamat bekerja di awal tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Anwar Hapid. Beliau ini Bupati 2 periode, Pak. Ya, Pak Anwar Hapid, jadi paham betul masalah tambang di sana. Pak, izin Menteri, pimpinan. Silakan, Pak. Silakan. Sebelum terlupa tadi apa yang disampaikan Pak Dirjen, Pak. Bisa mengingatkan Pak Dirjen. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Itu yang saya sampaikan tadi, di Morowali Utara ada kasus SPN kalau tidak salah. Itu di satu desa Pak Menteri, itu sudah menang Mahkamah Agung. Tapi ketika waktu itu saya tanyakan ke BPN di sana, mereka katanya harus menunggu lagi surat persetujuan dari Menteri Keuangan. Karena itu berkaitan dengan aset negara. Ini kira-kira gimana itu Pak? Kalau itu menunggu Menteri Keuangan, kita tahulah pelepasan aset negara ini bisa sampai puluhan tahun itu tidak akan selesai. Terima kasih Pak. Pimpinan, izin Pak. Silakan, Pak. Masih ada terlupa tadi Pak Dirjen, perkembangan lahan transmigrasi sama HGU itu Pak. Kan itu saya sampaikan dulu sejak tahun 2021 yang lalu. Kira-kira sejauh mana sekarang perkembangannya Pak?